Ya, kita langsung saja akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, luar biasa hari ini dihias, ya, dihias dengan suasana luar biasa merah putih ya, suasana nuansa kemerdekaan, ya, nuansa kemerdekaan. Nah, karena itu tema kita pada hari ini merdeka di dalam Kristus, ya, merdeka di dalam Kristus. Kita mau lihat dulu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita membaca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, orang yang dijajah itu gak enak, saudara, ya. Saya nggak tahu ada enggak dari sini, mungkin masih ada ya beberapa orang yang mengalami masa-masa penjajahan. Mama masih kecil Pak ya, waktu 45 ya. Jadi masih kecil. Saya punya mama itu lahirnya tahun 45 ya, tahun 45. Jadi ya lahir dulu ya, baru beberapa hari kemudian suasana kemerdekaan. Saya punya om yang ikut gereja tapi bukan pada waktu kemerdekaan, tapi kelas ya, kelas pertama, kelas kedua itu tahun-tahun 47-an ya, 47, 49. Jadi 45 merdeka bukan langsung serta-merta merdeka, saudara. Kita masih ingat pada waktu itu sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil persenjataan Jepang karena Jepang kalah perang setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom ya, kalah perang ya, sehingga dilucuti. Belanda dompleng. Nah, ini cerita sejarah saudara ya. Belanda dompleng, akhirnya dia ingin menjajah kembali dan sempat sampai 49 ya. Jadi 49 baru selesai itu kelas yang pertama, dan disebut kelas pertama, kelas kedua. Nah, itu masa-masa mempertahankan kemerdekaan itu tidak mudah. Ya, jadi menyatakan kemerdekaan itu juga proses yang luar biasa. Nanti kalau kita lihat sejarahnya ya, bagaimana pemuda itu bergelora, lalu Pak Karno pada waktu sempat diculik karena Pak Karno mencoba hitung-hitungan, karena nggak gampang saudara. Kadang pengennya pemuda dengan Pak Karno yang terlibat langsung, artinya dia sebagai orang Indonesia dan orang Belanda, dia begitu memperhitungkan betul, jangan sampai langkah yang diambil ini keliru, hanya semangat-semangat saja. Ya, sampai diculik ya di Nasdem Blok. Kita tahu supaya bagaimana mereka harus menyatakan, memproklamirkan kemerdekaan menggunakan momentum kekalahan dari Jepang itu ya. Makanya proklamasi kan dikatakan dalam tempo yang singkatnya ya. Jadi proklamasi itu disebutkan ya, menyatakan kemerdekaannya itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, betul-betul singkat itu ya, betul-betul singkat ya. Nanti baru setelah itu baru ada BPUPKI, persiapan yang panitia persiapan kemerdekaan dan sebagainya, baru ngerancang dasar negara. Itu tidak gampang sudah. Membuat sebuah negara itu tidak mudah, bukan terus merdeka jadi presiden. Kita punya aturan dasar negaranya apa. Makanya KUHP kan diprotes sama orang-orang muslim yang garis keras, karena kita punya undang-undang KUHP, kitab undang hukum pidana dan perdata, itu yang belajar hukum sudah, itu kan sebenarnya hukum tinggalan dari Belanda sana, orang-orang Belanda. Maka orang-orang ini kan mencoba diamandemen karena mereka merasa kita ini negara berpenduduk muslim terbesar kok diatur dengan cara-cara Kristiani. Mereka mencoba memasukkan syariat Islam ya, Piagam Jakarta 79 kalau nggak salah ya, itu kan sempat mau dimasukkan. Tapi kita bersyukur saudara ya, Pancasila itu dulu kan tidak seperti itu ya, landasannya tidak seperti itu saudara. Tapi akhirnya terjadi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kan mau dimasukkan tentang syariat dan sebagainya.
Tetap tidak boleh lupa, karena di dalam proses ya, di dalam proses kemerdekaan itu ada orang Kristen, banyak orang Kristen, bahkan ada banyak orang Chinese. Kenapa sekarang ini Cina ini, Tionghoa ini dijadikan suku, salah satu etnis di Indonesia. Maka sekarang tidak ada istilah pribumi, saudara. Betul ya? Ini kan setelah Gus Dur. Dulu kan walaupun orang-orang Tionghoa, orang Chinese banyak berjuang. Ya, saya punya itu papa dari kakak dari papa saya, ya, ada nilai Chinese-nya sudah, tetapi berjuang ada dua orang yang berjuang. Cuma pada waktu itu setelah merdeka dia tidak meneruskan ke militer, ya, dia kerja dan sebagainya. Jadi setelah peristiwa Gus Dur, bagaimana Tionghoa itu dijadikan salah satu suku etnis, karena ada istilah pribumi sudah. Semua pribumi itu siapa? Pribumi itu semua yang dilahirkan oleh orang WNI, oleh warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia itu pribumi. Ya, jadi banyak orang-orang Chinese dulu dibilang bukan pribumi, kan repot saudara. Bahasa Cina orang mudeng gitu saudara. Cina orang mudeng. Di sini bukan pribumi, ya repot saudara. Tapi bersyukur ya negara kita semakin berkembang. Demokrasi itu semakin berkembang. Ya, demokrasi itu semakin berkembang bahwa itu menjadi salah satu suku. Makanya kenapa nanti tanggal 28 ya depan 28 kita akan munculkan salah satu etnis Tionghoa, karena Tionghoa itu menjadi etnis. Ya, kalau di Malaysia itu sudah menjadi etnis saudara. Malaysia itu hanya ada empat etnis ya, Melayu, Dayak, ya, jadi Melayu, Dayak, India dan Cina. Itu menjadi suku di sana. Dan itu dikatakan tidak ada orang dikatakan orang WNA, tidak. Jadi mereka ini orang-orang Malaysia, orang-orang Malaysia. Cuma mereka punya aturan, orang Melayu tidak boleh menjadi Kristen, itu saja sudah. Hukum berat mereka untuk orang Melayu. Tapi orang-orang Dayak, orang Sarawak ya. Makanya orang Malaysia yang Malaysia kok Kristen, pasti bukan Melayu. Kalau suku Melayu tidak boleh saudara. Tiga suku itu India, suku Cina, ya, lalu apa tadi saya bilang Dayak ya, Dayak itu boleh menjadi orang Kristen dan mereka ada gereja-gerejanya. Jadi ada gereja orang Dayak, ada gereja orang Melayu gitu ya, ada gereja orang India, ya, orang India. Jadi mereka tinggal mereka akan di mana? Dan biasanya kasta terendah itu kalau di sana gereja yang dari Melayu, ya, maksudnya berbahasa Indonesia, itu orang Dayak saudara ya. Itu dianggap kasta paling rendah saudara ya. Kasta paling tinggi kalau bahasa Inggris, ya. Jadi kalau gereja, jadi tetap bagaimana juga kadang ada kasta-kasta yang luar biasa ya. Nah, kebanyakan orang-orang Sarawak. Nah, kenapa orang Sarawak mereka cukup menang? Karena waktu masa kemerdekaan di Malaysia sana orang-orang Sarawak yang banyak maju. Saudara. Nah, kita bersyukur saudara. Kita ada di negara Indonesia sebenarnya saudara banyak bersyukur. Ya, kalau saudara nggak pernah pergi keluar saudara baru merasa ke Indonesia. Padahal kita kan seringkali ngelek-ngelek negara gede gitu saudara. Wopo Indonesia, lo saudara nggak pernah bangga jadi orang Indonesia, ya. Seperti sekarang ini saya sampaikan itu di kaum pria ya, di kaum pria kita nggak pernah bangga dengan kota kita Salatiga, betul nggak saudara? Saat ini orang terfokus sama Ahok semua saudara, betul nggak? Ahok diurusi saja di kaum pria saudara. Ngapain ngurusin Ahok? Ahok kepilih urusannya dewe saudara, betul nggak? Loh saudara, apa sih pengaruhnya Ahok nanti tidak pilih? Loh dia ada urusan. Mungkin karena Ahok Kristen kita ini terpancing saudara. Apa yang meliputi Ahok? Sampai saya bilang di kaum pria, lali. Kita di hari yang sama nanti juga milih, betul nggak saudara? Milih wali kota. Saya mau tanya, saudara tahu nggak siapa calon wali kota Salatiga? Orang ngerti. Jakarta ngerti Ahok, Risma, Sandiaga Uno, ngerti apa saudara? Salatiga sopo? Sudah nggak pernah ngurus loh saudara. Iso kecolongan nanti kita urus saja Salatiga, men. Kecuali presiden lah baru saudara. Saya sedang tidak kampanye saudara. Saya tidak berkata saudara pilih sopo. Ya, kalau saya ngajukan ya saudara pilih gembalanya saudara ya. Kalau saya maju independen saudara ya. Saudara relakan saya maju independen. Nah saudara ya, saya akan maju independen saudara. Ini ngerasido saudara nanti. Nah saudara, artinya kita nggak usah ngurusi saudara. Ngapain ngurusi sampai emosi-emosi? Banyak emosi loh gara-gara Ahok. Asal Ahok diserang sama lawan-lawannya kita melu. Wah budrik saudara. Ngapain budrik saya bilang? Wis Ahok urusannya Ahok saudara. Ahok nggak ada pengaruhnya sama kota Salatiga, betul ya? Nggak kepilih Salatiga itu apa? Kepilih Salatiga itu apa?
Nah sekarang sudah fokus, mulai fokus lihat ya, sopo nih calon wali kota Salatiga yang harus kita pilih, gunakan hak politik Anda ya, walaupun Anda tidak politik praktis ya. Di GPD garisnya keras saudara ya, pendeta tidak boleh politik praktis, tapi punya hak politik. Saya punya hak politik untuk pilih saudara, tapi saya tidak boleh berpolitik praktis, apalagi gereja dijadikan tempat politik. Bahkan saudara, spanduk itu nggak boleh di depan gereja, tapi sebelah sudah jadi kantor sekretariat saudara. Kemarin saya diundang, tapi kira serupan, oh ternyata itu salah satu calon ya, rapopo saudara ya. Waktu lupa dukung Pak, saya selalu begitu. Nanti sebentar lagi saya rame saudara, saya rame dideketi banyak calon pasti ya. Dari dulu ya, yang pemilihan dulu Pak Pendeta anu ya, dukung ya, tak dukung, semua kan didukung apa saudara, mau saudara yang didukung ya didukung, cuma saya katakan saudara, suara kenabian saya sampaikan, pokoknya dadi ujo lali dia bilang, yang penting kan itu, nggak kampanye, luar biasa bensin sewu, wah saudara saya pernah bensin sewu, nanti begitu menang, lho Pak bensin sewu, untuk menjadi 1000 itu perlu proses administrasi yang panjang sekali saudara ya, sampai 5 tahun administrasi ini barbar saudara ya. Itulah janji-janji ya, biarkan saja ya, tetapi hanya Yesus yang punya janji yang luar biasa men. Ketika Yesus berkata engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan dari penjajahan, yuk rasanya dibebaskan ya, dibebaskan. Yesus juga pernah jajah saudara. Kita ini kadang juga saudara, seperti sekarang ini ya, saudara sekarang ini kadang, kemarin saya duga sama om saya saudara, karena saya ini punya NPWP ya, yang diurus oleh perusahaan om saya ya. Jadi waktu itu salah satunya sebenarnya kenapa saya punya NPWP, om saya itu waktu itu beli tanah karena dia properti, Gus jenengmu tak guyo, ya silakan, karena kalau jadi satu kan pajaknya mahal saudara, jadi tanah itu pecah-pecah, nah, saya dipinjem, jadi saya ini sebenarnya tuan tanah saudara, saya punya tanah banyak di kota Solo saudara, tapi miliknya om saya, jadi saya hanya tanda tangan orang itu apa-apa sebenarnya. Bu Ika punya mobil namanya Harrier saudara ya, mobil Harrier bukan punya ya, dulu pada waktu ada mobilnya om saya bawa ke sini, Danielnya tanya, oh ini mobil mewah boleh sobo, boleh tante oh itu bergurau katanya, lu tenang boleh tante lagi, oke jenenge tante saya bilang, mek disilih saudara. Makanya kemarin karena mobil mewah sudah nggak pernah dipakai sama om saya bilang mobil murah tau buku kita, saya bilang oh sekarang mau ada Nova, pakai Nova wae. Ku nek Rambogo lah jigok ning Solo Tigo bisa bilang. Tak gowo tarik di Solo Tigo saudara ya. Wah, saudara punya gembala naik Harrier kan luar biasa saudara. Nah, saudara, kalau semuanya dibelgus, kamu juga kena TA loh. Oh, pakai TA sih. Nek perusahaan-perusahaan mesti langsung ke saudara ya. Yang punya perusahaan langsung ke TA itu opo? Opo ki TA? Kalau di Jakarta TA itu Taman Anggrek saudara. Ya kalau di Jakarta tuh, ayo kita ke TA itu Taman Anggrek. Opo ki TA? TA mesti katanya. TA mesti saya bilang. Loh aku iso kenal saya bilang. Lah kowe kan duwe Harrier katanya. Harrier kan jenengmu anu kan jenenge apa nggonmu? Ini kan jenengmu. Itu masuk. Lah kan nggone istri. Nah itu suami yang kena katanya. Kamu pernah beli Xenia, itu juga kena, karena sekarang kalau beli begitu sudah harus ada NPWP ya. Jadi saya punya NPWP masuk ke sana. Lalu tanahmu, ya tanah gereja di apa namanya di Solo waktu jual beli kan pakai nama saya dulu. Iku yang benar, banyak ya ampun, gitu. Pendeta yang benar TA, saya bilang begini pokoknya urus aja, saya bilang urusan pokoknya aku ngerti ini teko tanda tangan, bayarnya aku sih bayar, saya bilang gue sih gara-gara kamu kan saya pakai NPWP sudah, pokoknya saya datang saya ngurus saya tanda tangan, luar biasa sudah. Dan ini ternyata teks amnesty itu banyak yang salah kaprah loh, banyak dipikir itu dihilangkan, tidak. Jadi yang diampuni, yang dapat amnesti itu adalah dendanya ya. Jadi kalau saudara punya harta tahun 2012 tidak dilaporkan, baru dilaporkan sekarang kan kena denda 4 tahun 5 tahun, itu yang diamnesti itu saudara tidak kena denda, pajaknya tetap bayar. Jadi jangan dipikir hilang kabeh. Nah, nanti baru mulai 2016 dihitung meneh saudara. Teks amnesti itu artinya hukumannya ya, dendanya itu yang tidak bayar. Ya, wah luar biasa saudara. Ya, tapi harus taat ya saudara. Kita harus taat pajak ya. Banyak yang kebingungan sekarang, hari-hari banyak kebingungan saudara. Saya punya om itu yang saya sampaikan ya, 100 juta sudah mereka sudah dihitung, betul nggak ya? Orang-orang pajak itu kan bapak kenanya 100 juta,
oh iya Pak, ayo Pak kita makan dulu Pak di restoran. Wah, naik restoran dari 100 juta itu bisa 50 juta saudara. Dari 50 juta 50 juta pun kita bayar 50 juta, 25-nya untuk tukang pajaknya, 25-nya untuk pemerintah. Makanya Gayus Tambunan itu luar biasa saudara. Pajak kita itu dikorupsi habis-habisan. Makanya negara ini luar biasa. Ya gak maju-maju, kita bayar pajak loh, saudara kan bayar pajak, betul nggak saudara? Saudara bayar apa namanya untuk listrik itu kena pajak PPN, betul kan? Itu pajak saudara. Saudara aku bayar listrik, saudara punya pajak jalan, ini jangan dipikir pemerintah yang pasang loh. Makanya kita kalau sampai jalan, saudara punya apa lampu-lampu jalan yang rusak, segera telepon. Anda punya hak, Anda punya hak untuk nuntut, karena kita dipajak saudara, karena kita pajak. Makanya waktu di kampung, ya kampung kami gelap saudara, kita telepon. Ya, kita telepon ke PLN ya, mengatasnamakan warga, kita minta supaya ada penerangan. Oh, kita bayar pajak kok. Ya, dipasang gitu. Dipasang. Kita bayar pajak. Makannya kalau pajak sudah, betul nggak? Apalagi kalau pas batu sudah. Wes diundaki, maaf ya Pak ya, karena lebaran pajak PNN 10% kata saudara. Apa namanya? Makannya kena pajak sudah. Luar biasa. Ya, tetapi ya sudah. Tuhan pernah diserang ya. Tuhan boleh nggak membayar pajak kepada kaisar? Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menekankan kita tidak bayar pajak. Jadi Tuhan kita Tuhan yang taat. Tuhan Yesus pun bayar pajak pada waktu itu. Waktu diminta pajak kan dia bayar. Tuhannya katakan apa? Bayarlah kepada Tuhan apa menjadi haknya Tuhan, dan bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Ya, jadi hadapilah ini dengan senyuman dan sukacita. Jangan kokil lah. Kalau kita nggak tahu sudah, piye carane ya sing pajeke mau iso 10 juta kita di 1 juta. Ini sudah tidak perlu sudah. Sudahlah, sudah tidak akan kekurangan dan sudah membayar pajak. Amin. Loh, amin itu sudah saya. Urung pajak Tuhan katanya. Ini baru pajak pemerintah aja Mas. Repot. Pajak Tuhan 10% mana saudara? 10. Ini pemerintah kaget pajak katanya. Gonku kapan lu? Gonku sing di. Jangan takut. Ya berkat Tuhan gak pernah akan kekurangan kepada kita. Amin. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Nah saudara, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Memang dimerdekakan dari dosa itu. Kita tahu ya, beberapa kali saya sampaikan ya, setelah manusia hidup dalam dosa itu luar biasa. Dosa itu mencengkram hidup manusia. Ya, fakta dosa itu sudah mempengaruhi kehidupan manusia dari seluruh hidup, dari seluruh aspek hidup manusia. Dosa tidak mengenal kasta, dosa tidak mengenal strata, ya, dosa tidak mengenal sosial, betul ya. Semua saudara, mau yang kaya miskin dosa itu juga podo wae, ya. Orang kaya banyak berbuat dosa, sing miskin, oh kayak juga saudara, podo wae. Jadi dosa itu nggak mengenal kasta, nggak mengenal sosial. Ya, tidak mengenal tingkat ekonomi, semua hidup di dalam dosa, dan dosa itu sudah menguasai kehidupan manusia. Dan fatalnya adalah dosa membawa kepada kehancuran, tidak membawa pada pengharapan. Roma 6:23 ya, upah dosa ialah maut. Maut itu mengerikan juga, tapi syukur pada Tuhan. Ini firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita dimerdekakan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan menggunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi. Nah setelah kita dimerdekakan ya ayo kita sekarang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, seenak-enaknya penjajah lebih enak itu kita merdeka juga, betul? Kita ini kan kadang kemarin, enak waktu zaman penjajahan Londo, orang tahu merasakan penjajahan Londo juga. Londo kan mangan keju, saya mangan keju Londo nih saudara kita ya ora kita ngomong sampai bilang kita mangan keju, betul? Loh sampai muncul bir pletok itu saudara. Pernah minum bir pletok? Ya, kalau saudara di Jawa Barat itu ada namanya bir pletok, ya bir pletok. Jadi kenapa muncul bir pletok? Wong Londo benane bir, ya orang Indonesia dulu enak ya bir, tapi nggak bisa larang bir. Akhirnya mereka menciptakan bir namanya bir pletok saudara. Dikai jahe, dikai secang, karena bir kan ada abang-abang, kayak secang jadi warnanya merah. Sekarang udah mulai banyak saudara, bir pletok dijual di mana-mana. Tapi yakinlah saudara, kayak bir wong Londo itu mendengke, tapi bir pletok, wah kembung dari mari saudara, karena hangat. Di Tangkamu ada bir pletok, saya nggak tahu di sini ada nggak saudara? Itu memang di Jawa Barat ya, namanya bir pletok ya, warnanya merah.
waktu saya pernah ajak tuh ya si Chandra itu, waktu itu minum nggak bir petok tuh ya, waktu di sate landak gitu ya, nggak ada bir petok sudah. Wah luar biasa, diangkat-angkat sudah. Loh saudara kenapa? Seenak-enaknya penjajahan. Padahal orang gitu, oh enak zaman Londo dijajah daripada zaman sekarang dijajah katanya dulu. Ya tetap lebih enak merdeka saudara. Sudah nggak bisa seperti sekarang merdeka dulu zaman penjajahan mana bisa orang punya televisi saudara, radio yang ada dulu nggak? Papa saya sempat cerita saudara, mendengarkan pidatonya Pak Karno saudara. Karena tidak banyak yang punya televisi, nggak punya radio, itu rumoknya nenek kelurahan saudara. Rumoknya tenan. Pidato saudara, pidatonya Pak Karno nggak ada gambarnya, mengsuarakan itu ditenteni loh saudara, luar biasa. Sekarang Pak Presiden ini pidato tanggal 16, apa saudara pernah ngomongin? Ganti channel lah saudara ya. Mesakit saudara, padahal Presiden ini pidato atau di rumah loh saudara. Nggak pernah di rumah saudara, komen apa sih isi pidatonya Pak Jokowi? Orang sih ngomong saudara, jangan kacau saudara. Yang main nonton TV, wong nek DPR orang sih ngomong saudara. Mereka nanti hanya mengkritisi bukan waktu mendengarkan saudara, melalui notulainya. Ya, setiap kali pidato kan ada notulainya itu dibagikan. Mereka baru mengkritisi di situ. Waktu pidato Pak Presiden pidato turu, dolanan HP, ya kayak naik gembalane khotbah kan gitu saudara ya. Waduh saudara nek gembalane khotbah kalau ngobrol main HP itu nggak sama bedanya dengan DPR saudara ya. Waduh ya, waduh aku ning hijau maksudnya gitu saudara ya. Di sini nggak ada, enggak, saya nggak nyindir di sini. Mosok nyindir be. Cuma dewi di sana banyak saudara. Di sini nggak ada. Masih di sini nggak ada. Saya gimana jual HP saya. Di sini mah nggak ada. Di sana banyak saudara ya. Gitu. Haleluya. Nah sekarang kita mau lihat ciri-ciri orang yang belum merdeka. Ini ciri-ciri orang yang belum merdeka saudara. Ya, ciri-ciri orang belum merdeka apa? Diperhamba dosa. Ini ciri-cirinya orang yang belum merdeka itu hidupnya diperhamba dosa. Ingat saudara ya, merdeka di dalam Kristus itu artinya dimerdekakan, dilepaskan dari dosa, bukan dari iblis. Jadi Tuhan nggak punya urusan sama iblis saudara. Saudara itu diselamatkan, ya, dibebaskan dari belenggu dosa, bukan iblis. Iblis itu masih dibelenggu oleh dosa. Jangan lupa loh saudara. Iblis itu dibelenggu oleh dosa sejak dia melawan Tuhan, Lucifer melawan Tuhan, dibuanglah Lucifer oleh Tuhan dari surga. Sejak itulah Lucifer sampai hari ini dia dibelenggu oleh dosa, sehingga dia akan mendapatkan akibat dari dosa itu. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Makanya setan, Lucifer dan pengikutnya itu akan mendapatkan hukuman maut. Jadi jangan salah, neraka itu bukan tempatnya setan, bukan tempat tinggalnya setan. Neraka itu tempat hukuman bagi setan, dan itu mengerikan. Ini harus diluruskan. Kita tidak dibebaskan dari setan. Tuhan tidak ada urusan sama setan. Cuma setan itu waktu Yesus disalibkan, setan nggak ikut diselamatkan saudara. Karena Ibrani katakan Tuhan tidak menyayangkan malaikatnya yang jatuh dalam dosa. Bersyukur loh saudara. Maka setan itu menungso kan lorati luar biasa ya. Kurang ajar itu, pilih kasih nih. Manusia diselamatkan, setan tetap orang diselamatkan saudara. Ya. Nah saudara, kita lihat ciri orang yang belum merdeka, dia diperhamba oleh dosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua orang telah berbuat dosa, semua. Gak ada yang tidak, termasuk saya saudara. Tapi syukur kepada Tuhan kita diselamatkan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keselamatan itu? Mazmur 51 ayat yang ke-7. Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikata demikian, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandungi ibuku. Nah saudara, ada banyak kita sekali kan dengar kan dosa keturunan. Kenapa kita disebut dosa keturunan? Karena kita ini ini yang seringkali menyebabkan cara berpikirnya jadi salah saudara. Dikatakan
memperanak ya, istilahnya kita ini diperanak dalam dosa. Lalu mereka berpikir gini sudah, maaf bicara, hubungan seks itu dianggap dosa. Jadi orang berpikir kita ini dosa karena akibat hubungan seks kita dilahirkan. Kok salah sudah? Bukan itu maksudnya. Hubungan seks itu kudus. Sampai bilang salah. Wong itu perintah Tuhan kan? Dikatakan beranak, cuculah, itu bicara seks. Jadi seks itu sesuatu yang kudus kalau dilakukan oleh orang yang tepat. Maka saya pernah sampaikan ke anak-anak pemuda ya, ketika hari Valentine itu mereka merayakan, kita tahu ada 4 kategori kasih ya, ada agape, video, storgos, dan eros. Lalu seringkali kita berkata eros itu dosa. Siapa yang bilang? Eros nggak dosa. Memang eros itu kasih cinta berdasarkan hawa nafsu. Loh, hawa nafsu itu cuma kasih loh, saudara. Hawa nafsu nggak dosa. Cuma hawa nafsu itu harus dikendalikan, dikuasai. Saya tidak percaya Bapak Ibu sudah menikah karena hawa nafsu, betul nggak? Nggak ada tuh menikah tanpa hawa nafsu. Eros itu harus khusus sudah. Eros ini khusus sudah. Eros itu hanya bisa diberikan kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Itu eros. Eros itu punya 3 kriteria sudah. Orang yang tepat. Jadi eros tidak boleh kepada semua orang, hanya kepada orang spesial, suami atau istri. Dan Alkitab mengatakan mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Artinya tidak dikatakan mereka bukan lagi 3 tetapi 1. Mereka tidak dikatakan mereka bukan lagi 4 tetapi 1. 2 tetapi 1. Jadi pasangan itu hanya suami istri titik. Bukan suami dan istri-istri. Tidak. Tidak bisa. Loh, itu konsep firman Tuhan saudara. 2 tetapi 1. Itu bicara tentang monogami. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang tepat, waktu yang tepat. Cah cilik wis cinta-cintaan. Nah, sekarang kan luar biasa loh ya. Kita tidak bisa saya seringkali ribut ya. Ya, seringkali saya ribut dengan anak-anak. Ya, dia itu seneng apa ya? Cerita-cerita drama. Dia nggak seneng action. Nah, seringkali saya ribut tuh. Nggak boleh nonton. Loh, itu lebih bahaya loh, kan? Lebih bahaya daripada film action, betul nggak? Orang luar biasa, cantik-cantik serigala gitu saudara ya. Loh, serigala ini cantiknya apa saudara? Ini serigala itu ya bodoh loh. Saudara mau dapat serigala tuh husky itu ambil dah, jadikan istrimu. Terus hasilnya berkati piye saudara? Pelet-pelet kok saudara. Mermaid ya betul ya. Apalagi loh, waduh luar biasa loh. Itu yang nonton anak-anak itu. Bagusnya lagi ibu be anaknya mau nonton. Engkau nek gue telah nonton tanya be anaknya mau pilih ceritanya kata saudara. Wadah itu mau Rangga ketemu si Jen. Bener gak saudara ya? Ketemu orang situ putus katanya. Walah mesaki loh, anaknya merekam loh saudara. Caci ini pacaran. Loh, saya nggak tahu ya zaman bapak saudara ya. Zaman saya saudara, saya SMP saudara. Laki perempuan dolanan saya gendong-gendongan saudara. Tapi nggak ada rasa pikiran aneh-aneh, betul nggak ada aneh. Sekarang caci loh TKI. Kejar laki perempuan nggak mau loh, nggak mau kata saudara. Luar biasa. Ditanya itu kamu udah nantinya saya jajar sama dia banyak cewek-cewek yang marah. Kok iso ngerti? Luar biasa. Loh, itu bukan cuma di sekolah. Nah, sekolahku cek coba. Sudah tahu belum? Udah remaja. Bisik-bisik juga, cewek-cewek bisik-bisik juga. Cowok-cowoknya apa gayanya sok ya, jaim-jaim. Padahal mereka juga bicarakan gitu. SD gitu. Nah, kalau kita tidak betul-betul, waduh luar biasa ini. Ya, jadi waktu yang tepat dan tempat yang tepat itu saudara. Jangan kita bukan orang Belanda yang sakar PDW kis-kisan pinggir jalan. Saudara, kita orang budaya. Walaupun suami istri loh, ya sudahlah. Kecuali mau pergi saudara ya, mau pergi, ojo suwe-suwe saudara, macet berarti nggak pergi gitu. Boleh lah. Istrinya mau ke mana, ke Jakarta, suaminya nganter, macet, ojo kesuwen saudara, kesuwen diduluin uang malah sini saudara. Itu tempat yang tidak tepat. Saudara tahu tempat yang tepat, saudara tahu waktu yang tepat, dan orang yang tepat. Silakan, itu kudus di hadapan Tuhan selama itu suami istri.
Ya, saya katakan jangan pacaran dulu waktu nih bukan hak milik, masih HGB sudah ya. HGB aja belum teken kontrak saudara ya, baru tawar-menawar karena kue cek-cekan saudara. Tangannya gratis saudara ya, keplak saudara. Kalau pacaran ya, cewek-cewek kalau ada yang gratis tangannya jangan nikmati loh, sikat, nggak perlu. Terus saya bilang sama waktu saya membika, saya pacaran juga, saya bilang, tanganku gratis, kamu belum jadi hak milik saya. Aku pukulan ya, buah-buah, pokoknya tampar supaya saya sadar saudara. Lo kadang lali saudara ya, khususnya lali saudara. Walaupun pacaran buka Alkitab, lali saudara. Alkitabnya ditinggal saudara. Terus saya punya komitmen saudara, karena kita tahu, ya, kita tahu hati-hati saudara. Bagaimana juga manusia saudara. Manusia kan ibaratnya tidak beda dengan kucing saudara. Kucing kayak gereh, itu dicaplok saudara. Loh, kucing saya ini loh, nurut sama saya, dikai gereh, dia ambil poso sembayang-sembayang, juragannya lumpuh ya disikat kucingnya saudara. Jangan mencobai, jangan kasih kesempatan, pacaran jangan kasih kesempatan, cuma di tempat yang gelap, orang enak, orang ketok, banyak anak muda loh, pacaran di tempat yang gelap, oh enak, berapa enak saudara, enggak lihat wajahnya, dek, ini wajahmu dek, ternyata di belakang juga, masuk ke beli kata saudara. Lah salah bodoh sudah pacaran mau tidak di tempat yang tepat. Harus hati-hati saudara ya. Jadi dosa yang dimaksud di sini karena setiap orang itu berbuat dosa, maka setiap anak yang kita lahirkan juga memiliki gen dosa. Gen dosa itu maksudnya apa? Natur dosa itu maksudnya apa? Kecenderungan setiap orang itu berbuat dosa. Makanya kenapa kita perlu firman saudara. Ada orang katakan, saya pernah sampaikan berulang-ulang ya, dikatakan bahwa manusia itu bayi dilahirkan seperti kertas putih, tinggal kita ngisi merah jadi merah. Salah itu. Coba saudara, anak kita sama-sama tidak didik kebenaran, tidak didik tentang dosa, anak itu jadi dosa. Karena itu kita berjuang keras, apalagi kalau dari sejak kecil saudara pertontonkan, saudara beri teladan kepada anak-anakmu tentang hidup dosa, kebenaran kepada dosa. Karena itu jangan izinkan kita membenarkan dosa di hadapan anak-anak saudara. Anak-anak tangkap itu. Anak-anak tangkap. Karena itu sebagai orang tua harus punya komitmen kuat untuk hidup di dalam kebenaran. Ya. Saudara, dosa mengakibatkan ketakutan dan kecemaran. Dosa mengakibatkan ketakutan dan kecemaran. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah tidak memanggil kita. Bukan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kecemaran, dia hidup dalam kekudusan. Orang yang masih hidup dalam kecemaran, berarti orang ini belum dimerdekakan oleh dosa. Bukan berarti Tuhan tidak memerdekakan, orang ini tidak menghargai kemerdekaan itu. Setelah dimerdekakan, dia kembali lagi hidup di dalam dosa. Tadi yang dibacakan dalam 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, yang telah memilih kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dipanggil dari kegelapan, kepada terang yang ajaib. Saudara, upah dosa adalah maut. Ini yang mengerikan saudara. Upah dosa adalah maut. Jangan main-main dengan upah dosa. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan, kemerdekaan itu adalah kasih karunia yang harus kita hargai, harus kita syukuri juga. Yang kedua, ciri-ciri orang yang belum merdeka tidak dapat menjaga hati. Hatinya saja belum dimerdekakan. Berapa banyak kita orang Kristen tapi hatinya belum dimerdekakan. Kita nggak bisa jaga hati kita. Amsal 4:23. Amsal 4:23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati harus dijaga? Hati ini menjadi pusat hidup manusia. Berapa banyak saudara? Masalah hati ini saudara, terjadi dosa yang besar. Kita belum tahu akhir dari cerita Mirna dan Jessica saudara.
tetapi banyak dianalisa ini karena kepahitan, karena sakit hati. Dan banyak sekali terjadi dosa-dosa yang besar gara-gara kepahitan. Hitler dengan nasinya sudah membunuh diperkirakan 6 juta orang Israel dibunuh sudah. Kenapa orang Israel yang dia jadikan sasaran? Dia punya kepahitan dengan orang Israel. Karena mamanya pernah meninggalkan papahnya dan dia beserta dengan saudara-saudaranya menikah dengan seorang pemuda Yahudi. Itu membuat dia kepahitan luar biasa. Berapa banyak kita punya kepahitan terhadap hidup ini? Berarti kita belum dimerdekakan. Hati kita belum dimerdekakan. Kalau sudah sering kali punya kepahitan hidup, sudah belum merdeka. Tuhan memerdekakan kita. Karena tuh hati harus jaga. Hatimu dijaga, saudara. Orang yang hidup kepahitan gak enak. Dan kita pasti jelaskan di akhir zaman ini akan sepertiga orang mati gara-gara kepahitan. Karena ada bintang absintes, bintang kepahitan yang akan menghancurkan hidup manusia. Sepertiga dikatakan mati gara-gara kepahitan. Dan di hari-hari akhir dikatakan dalam Matius 24, banyak orang yang tawar hati. Hatinya tawar, kasihnya dingin, kedurhakaan semakin meningkat, menyebabkan banyak orang yang punya kepahitan. Jaga hatimu, ya, jaga hati. Itu kan lagu yang diciptakan oleh Pak Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Wah, itu saudara. Tapi dia tidak menjaga hatinya, saudara. Jaga hati. Itu Alkitabiah loh, Alkitabiah. Ya, hati adalah pusat hidup manusia. Matius 15 ayat 18 hingga 19. Matius 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujah. Nah, ini yang seringkali dipakai ya oleh orang-orang Kristen, termasuk gengnya Chandra, saudara, untuk sering ke Patemon, saudara. Nah, jadi dulu zaman Yahudi, zamannya Taurat, Patemon nggak boleh, saudara. Oh, itu ditutup, saudara. Tapi gara-gara ini yang menajiskan bukan apa yang masuk, katanya. Itu orang lebih jadi Patemon, babi, orang apa, saudara. Yang menajiskan bukan itu, tapi yang menajiskan hati, katanya. Hati. Kan dikatakan apa yang masuk tidak bukan menajiskan, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Nah, ini yang dipakai, sekali ayat ini dipakai oleh orang Kristen yang menyatakan bahwa semua makanan itu sah-sah saja, ya, silakan boleh, saudara. Tapi hati-hati dengan tensi, saudara, ya, hati-hati dengan kolesterol, hati-hati dengan asam urat, saudara. Saudara mau berdoa sebelum makan, berdoa 5 jam, ya makan babi terus, ya kolesterol tidak akan turun, saudara. Jadi jangan penting gitu akil, tidak ada pengaruh, saudara. Kolesterol yo blang-blang, babi blang-blang tiap hari, ya kolesterol terus, saudara, ya. Jadi kita harus jaga. Ingat ya, kita jaga kesehatan bukan takut mati, tetapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus jaga, ya. Tuhan itu nggak makan babi, saudara. Tuhan Yesus yang makan husky, ya, nggak makan bravo sama bidi, saudara. Wah, kalau Tuhan Yesus makan bravo sama bidi, nanti datang ya, pakai itu, Patemon, dulu mampir sih, kata Yesus. Nanti do pengangkatan mampir ning Patemon, repot, saudara. Jadi karena itu hukum Taurat, ya, hukum Taurat masih terjadi. Nah, saudara, hati itu dikatakan bahaya sekali, karena dari situ timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujah. Ya, nggak pernah namanya kejahatan itu langsung spontanitas, nggak bisa. Walaupun tidak direncanakan, tapi hati kan mulai bekerja itu, saudara. Hati kan nggak mungkin tahu-tahu memperkosa, tanya, kok kamu perkosa? Nggak ngerti, tahu-tahu memperkosa dewi, nggak mungkin, saudara. Itu pasti timbul dari hati dulu, keinginan dulu, lalu dipelihara dopa ini, walaupun prosesnya itu cepat, saudara, tapi selalu timbul dari hati. Kalau hatinya nggak jaga, saudara, oh hancur. Tidak pernah dosa itu tidak ditimbulkan dari hati, selalu dari hati. Makanya Amsal 4:20 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Ya, yang ketiga, ciri-ciri orang belum merdeka, tidak mengucap syukur. Wah, ini ciri-cirinya loh. Tiap hari saya lupa ya, nanti diingatkan ya, staf tolong diingatkan itu, saya ingin tulis itu.
ya, pokoknya masuklah ke gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, ya, supaya begitu gedumel bersungut-sungut ya, isuk-isuk mau istrinya karena karipan saudara lali gawe kopi, oh si gedumel meremut saudara, masuk gereja si meremut, ketemu sama Tuhan Yesus si meremut saudara ya. Nah makanya sebelum masuk gereja di situ biar hati bersyukur, nah, nanti supaya nanti bisa nyinggol saudara ya, istrinya singgol kalau bocosing gitu. Hati bersyukur saudara. Nah ini orang yang bersyukur saudara, yang tidak mengucap syukur belum dimerdekakan juga saudara. Orang yang dimerdekakan mengucap syukur, ngeluh sudah merdeka sih ngeluh malah ngomong wah lu enak zamannya londo, itu sudah memang londo ya. Itu kan sebenarnya saya waktu dimerdekakan sama Tuhan keluar dari Mesir baru bersuka cita euforia ya, oh seneng wah puji Tuhan 430 tahun seneng banget, baru jalan sudah ngadepi masalah laut kosong lali ngomongannya gak enak, ngertinya enak naik Mesir katanya, wah ngelarani Tuhan saudara. Enak naik Mesir kan enak, makan bawang abang, bawang putih, lupa saudara, orang Israel gak pernah makan itu saudara. Itu makanannya raja, memang banyak, melimpah, tapi bukan untuk orang Yahudi, untuk rojo. Itu makanan yang disebutkan nanti sudah baca dalam kitab Keluaran, itu konsumsinya raja-raja Mesir. Padahal ada, wah enak kan lontong, oh panganannya hamburger, orang tau makan hamburger, si makan juragan betul gak ya? Saya makan juragan saudara, dan saya telo terus saudara. Coba belum merdeka saudara tidak makan hamburger saudara, saya berdino telo, tapi ya lebih baik lah, sehat saudara ya, gara-gara makan hamburger, makan junk food saudara, fast food ini kan yang bikin masalah. Nah saudara kita lihat, belajar mengucap syukur ya, Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9 dikatakan demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Orang yang bersungut-sungut dipersalahkan dihukum sama Tuhan saudara. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Amin. Bersungut-sungut ya, mempersalahkan dihukum. Bahkan hakimnya di depan pintu. Artinya orang bersungut-sungut itu hukumannya langsung saudara. Hakim itu di depan itu. Makanya orang bersyukur diberkati Tuhan. Jangan bersyukur, mengucap syukur. Beras tinggal seliter, ya, beras tinggal seliter. Lo saudara bisa ganti kan? Daripada, wah beras tinggal seliter, saudara bisa ganti. Puji Tuhan, beras masih seliter. Kan dibalik. Daripada kita berkata beras tinggal 1 liter, kita bisa berkata bersyukur beras masih 1 liter. Itu pilihan juga. Kalau sudah percaya bahwa Tuhan kita mampu mengadakan segala perkara, ya, Tuhan mampu mengadakan segala perkara. Bersyukur saudara. Bersyukur. Kenapa saudara? Karena bersyukur itu salah satu bagian kita sedang melakukan kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi dikatakan yang bersungut-sungut, yang tidak bersyukur dihukum. Di sini dikatakan mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Nanti kalau kita membaca Matius 7 ya, dikatakan orang yang masuk kerajaan Allah itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan yang berseru Tuhan, bukan yang berseru Tuhan, bukan yang melakukan aktivitas rohani yang dahsyat, tetapi yang melakukan ya, Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang mengaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak. Orang ini ngeyel, loh tapi kan aku berubah demi namamu Tuhan, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan kata apa? Pada waktu itu keras sekali, aku akan berterus terang, aku tidak kenal engkau, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Luar biasa saudara. Dia tidak melakukan kehendak Allah. Jadi salah satu saudara bisa mendoakan orang sakit sembuh, itu bukan karena saudara, itu karena kuasa Tuhan.
dan Tuhan sedang membela namanya. Makanya kita jangan heran ada hamba Tuhan hidupnya tidak betul, tapi mendoakan kok mari, kok ada mujizat. Sudah nggak perlu. Tuhan sedang tidak membela hamba Tuhan ini, Tuhan sedang membela namanya, karena hamba Tuhan menggunakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Loh, kita malah perlu doakan ini, sudah. Kasihan hamba Tuhan ini kadang lupa diri, sudah. Doakan mari, lalu pujian datang, dia lupa bahwa itu Tuhan, bukan Tuhan yang dipuji, bukan Tuhan dimuliakan, dia dimuliakan, sudah. Dia sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Loh, kita malah hati-hati, sudah, hati-hati. Kasihan, kan? Maka Paulus berkata, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Karena kita yang utama dan melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satu yang sering kali terjadi dalam hidup kita setiap hari, saya kata setiap hari, itu adalah masalah mengucap syukur. Dengan saudara bersungut-sungut, saudara sedang tidak melakukan kehendak. Akibatnya apa? Hukuman. Tadi dikatakan ya di dalam kitab Yakobus tadi, dihukum, bahkan majelis hakimnya itu dari depan. Gunakan pujian, gunakan ucapan syukur. Ya, media sosial, hati-hati sudah sekarang. Ya, karena sekarang ini pemerintah dengan hukum peraturan IT-nya itu bisa menyasar. Bicara tentang pemerintah, bicara dengan seseorang, menyebut nama seseorang di media sosial, itu bisa dibawa kepada pencemaran nama baik. Saudara, lebih baik nih bagaimana kita mengucap syukur, memberkati orang melalui perkataan kita. Saudara, media sosial itu secara tidak sadar sudah ngomong, walaupun dalam bentuk tulisan, tetapi kan mengungkapkan jati diri kita. Karena itu gunakan, ya, jangan jengkel, bersungut-sungut, mualah dilebokin di Facebook, saudara. Loh, saudara sedang memproklamirkan, bukan hanya Tuhan saja yang tahu, tetapi saudara sedang memproklamirkan kepada semua orang bahwa saudara sedang bersungut-sungut. Kok hukumannya orang bersungut itu dihukum, kok malah diproklamirkan? Kita harus saling mengingatkan, saudara. Ini karena Tuhan. Dan yang utama lagi, orang yang tidak mengucap syukur, orang ini belum dimerdekakan. Saudara sudah dimerdekakan. Nah, kita mengatakan tadi, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan sesuatu yang rusak. Tapi kita melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan. Tiga ciri orang yang belum dimerdekakan. Ya. Yang pertama tadi, orang ini hidup diperhamba oleh dosa. Yang kedua, orang ini tidak dapat menjaga hati, hatinya belum dimerdekakan. Yang ketiga, tidak mengucap syukur. Tidak mengucap syukur. Dia selalu hidup dalam kebersungutan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri.